Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prianto, NIM 16016087, lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Dalam hal ini saya akan membacakan beberapa materi BK, yaitu mengenai format kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, dalam hal ini beberapa format kegiatan tersebut. Yang pertama format klasikal, yang kedua format kelompok, yang ketiga format individual, yang keempat format lapangan, yang kelima format jarak jauh, yang keenam format pendekatan khusus atau kolaborasi. Dalam hal ini saya akan membacakan beberapa perinciannya. Yang pertama format klasikal. Format klasikal yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika suatu masalah yang timbul dalam suatu kelas, maka konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi tersebut. Namun cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dikumpulkan semua klien yang ada di dalam kelas, karena masalah yang dihadapi itu akan didiskusikan secara bersama dengan dibimbing oleh seorang konselor. Format layanan klasikal ini diaplikasikan ke dalam layanan orientasi dan informasi, yang mana pada diri klien tersebut dikenalkan dengan masalah yang dihadapi mereka tersebut. Yang kedua, format kelompok. Format kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya, seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu maka diselesaikan melalui secara kelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional atau yang sudah menjadi seorang ahli di bidangnya. Yang selanjutnya format individual, yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor. Karena dengan format layanan individual ini, seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan, seperti memberikan masukan motivasi biar klien bisa menurut dan klien tersebut bisa mandiri. Format layanan individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan, yang mana seorang konselor dan klien untuk menyelesaikan masalah klien harus dengan cara bertatap muka atau face to face antara klien dan seorang konselor tersebut. Yang selanjutnya itu format lapangan. Format lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas ataupun di lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, yang diselesaikan oleh konselor itu di lapangan di mana masalah itu berada. Yang selanjutnya itu format jarak jauh. Format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media dan atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Yang selanjutnya format pendekatan khusus atau kolaborasi. Format pendekatan ini khusus yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan pada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam penuntasan masalah. Misalnya, pelayanan seorang konselor dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang klien dapat dengan mudah diselesaikan oleh konselor tersebut. Nah, itulah beberapa format kegiatan dalam pelayanan BK. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.